Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Elma Dustirani dan rekan saya Vela Firliani serta Alam Sakti Putra. Kami dari Angkatan 3 Kelompok 1 CPNS Kabupaten Bekasi akan membahas analisis isu global tentang korupsi. Sebelum membahas korupsi lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari korupsi. Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna rusak, menggoyah, memutarbalikkan, menyogok. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa kasus korupsi. Contohnya, 1. Kasus korupsi Jiwasraya. Kronologi kasus ini yang membelit Jiwasraya sehingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar. Penyebab utama gagal bayar Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian 16,8 triliun. Contoh kedua, kasus Bank Senturi. Berawal dari membengkaknya suntikan modal dari lembaga peminjaman simpanan ke Bank Senturi hingga 6,7 triliun. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar 689.394 miliar terkait pemberian FPJP dan 6.762 triliun dalam penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai 7,4 triliun. Contoh yang ketiga, kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektrik atau EKTP. Diindikasikan kerugian keuangan negara sebesar 2,3 triliun dalam perkara EKTP berdasarkan perhitungan BPKP. Oke, baik. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang teori sebab adanya korupsi. Yang pertama, teori korupsi dari Robert Klitgard, CDMA. Menurut teori CDMA, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Oke, di sini formulanya, corruption equals directionary plus monopoly minus accountability, atau disingkat CDMA. Oke, yang kedua, teori fraud triangle. Menurut teori tersebut, 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, yang ketiga, teori korupsi menurut Jack Boland Gunn. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Di sini formulanya Gunn equals greed plus opportunity plus need plus expose. Yang keempat, teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang. Kelemahan sistem, diantaranya kelemahan sistem, pengawasan yang kurang, dan lain sebagainya. Dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Yang kelima, teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Dalam artian nilai manfaat bersih korupsi. Selanjutnya membahas isu korupsi dengan pendekatan metode pentahelix menurut kelompok kami. Di pertama ada pihak
akademis. Pihak akademis yang masih cenderung kurang memberi gambaran akan dampak yang ditimbulkan dari korupsi kepada masyarakat. Selanjutnya dari pihak bisnis ya, pemimpin usaha yang cenderung kurang berkomitmen untuk membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya sendiri. Selanjutnya pihak masyarakat, rasa tidak puas yang dimiliki masyarakat dengan apa yang didapatkan atau penghasilan, kurangnya pemahaman dari bahaya dampak korupsi yang membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada media. Peran media dalam mempublikasi akan bahaya dan dampak dari korupsi sangatlah kurang. Saat ini media cenderung hanya menyampaikan kasus korupsinya saja, tetapi tidak memberi penjelasan lebih dalam tentang apa dampak korupsi. Dan yang terakhir dari segi pemerintah. Saat ini pemerintah dan penegak hukum masih belum maksimal dan cenderung kurang tegas dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Penentuan isu dengan metode USG. Poin pertama, pihak akademis yang masih cenderung kurang memberi gambaran akan dampak yang ditimbulkan dari korupsi kepada masyarakat. Kita berikan total poin sebesar 7. Poin kedua, pemimpin usaha yang kurang berkomitmen untuk membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di usaha miliknya. Kita berikan poin 11. Ketiga, rasa tidak puas yang dimiliki masyarakat dengan apa yang didapatkan. Kurangnya pemahaman dari bahaya dampak korupsi membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Kita berikan total poin 14. Peran media dalam mempublikasi akan bahaya dan dampak dari korupsi sangatlah kurang. Saat ini media cenderung hanya menyampaikan kasus korupsinya saja, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih dalam tentang dampak korupsi. Total poin 5. Saat ini pemerintah dan penegak hukum masih belum maksimal dan cenderung kurang tegas dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Total poin 12. Saya akan menjelaskan tentang analisis dari diagram fishbone. Di sini korupsi itu adalah efeknya, dan kemudian ada 4 penyebab atau faktor, diantaranya adalah dari atau manusia, yakni berupa pemahaman tentang korupsi yang sangat kurang dan juga sifat serakah atau tamak. Kemudian yang kedua yakni adalah dari segi mesin, yakni diantaranya belum memadainya aplikasi yang menunjang sistem akuntabilitas. Kemudian yang ketiga material, diantaranya adalah pendapatan yang minim, kemudian kebutuhan yang terus meningkat. Kemudian penyebab yang keempat yakni metode, kurang tegasnya hukum bagi para pelaku koruptor, kemudian kurangnya sosialisasi tentang korupsi. Baik, kita lanjut ke analisis SWOT, di mana SWOT ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, and threat atau tantangan. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hubungan kepada koruptor. Kemudian, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Yang kedua, weakness atau kelemahan, kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Selanjutnya, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana, dan belum adanya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas pegawai atau masyarakat terkait penggunaan dana. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dengan kemajuan teknologi saat ini dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas merupakan salah satu peluang untuk mengurangi terjadinya korupsi. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, dan yang terakhir, mempermudah alur penggunaan dana tidak melalui banyak pihak merupakan salah satu jalan pintas mengurangi korupsi.
Yang keempat, threat atau tantangan, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan korupsi, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana, dan banyaknya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan yang didapat merupakan sebuah tantangan untuk mengurangi korupsi. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya yaitu korupsi, penyebab, kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi, keserakahan individu, kurangnya kesejahteraan penghasilan, instansi atau organisasi membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. Alternatif penyelesaiannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap setiap alternatif. A. Peningkatan kualitas masyarakat atau pegawai melalui pelatihan sesuai bidangnya. B. Memberikan kenaikan pendapatan atau insentif. C. Penguatan sistem pengawasan anggaran, menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholders terkait penanganan korupsi, dan mempertegas hukuman koruptor. D. Gencar melakukan penyuluhan dan pendekatan spiritual. Hasil yang diharapkan berkurangnya bahkan hilangnya kasus korupsi di Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab pertama, pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, dan akademisi. Berdasarkan analisis kami tentang korupsi dengan menggunakan beberapa metode, serta rekomendasi alternatif penyelesaian yang kami buat, kami dapat menyimpulkan bahwa saat ini, budaya korupsi sudah sangat meresahkan dan menyerang berbagai kalangan masyarakat. Faktor internal seperti keserakahan, kurangnya pemahaman, dan iman serta ekonomi menjadi alasan yang paling dominan terjadinya korupsi di masyarakat. Perlu kerjasama yang baik dan bahu-membahu bagi seluruh stakeholder untuk memusnahkan budaya korupsi ini. Dengan meningkatkan kualitas pegawai atau masyarakat, tentunya pemerintah tidak keberatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan fokus bekerja bukan untuk memperkaya diri. Kemudian, dengan memperkuat sistem akuntabilitas dan tegasnya hukuman bagi pelaku korupsi, akan memaksimalkan proses pemusnahan korupsi. Tetapi, hal yang tidak kalah penting dari itu semua adalah bagaimana kita membekali diri kita dengan sikap integritas melalui peningkatan pemahaman spiritual atau agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.